4 sifat ketuhanan. Ada yang tahu apa? Meta, karuna, mudita, upeka. Biasa belajar itu dulu kan? Nah, biasanya banyak yang mengulas tentang meta, banyak yang mengulas tentang karuna, mudita. Nah, malam hari ini sebetulnya kita membicarakan hal yang keempat, tenang seimbang atau UPK. Nah, sebetulnya kenapa kita perlu membahas UPK? Saya mengambil satu contoh. Beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu lalu, ada gempa 5,6 skala Richter di daerah Cianjur. Apa yang muncul di benak kita? Mungkin yang di Jakarta juga kaget ya, karena saya lagi meeting. Saya pikir kawan saya lagi menggerak-gerakkan meja, tapi kok makin lama makin kencang. Dan akhirnya kita semua kabur, keluar. Tapi itu sebelum mendengar kejadian bahwa ada 30 korban. Dan sekarang sudah mencapai ratusan yang meninggal dunia. Nah, ketika hal tersebut muncul, mungkin kita yang belajar ajaran Buddha, oh kita harus UPK, seimbang, tenang. Apakah itu yang dimaksud dengan UPK? Nanti kita bisa bahas. Ini sekilas dulu bahwa saya mengatakan 4 sifat ketuhanan, bukan 4 sifat Tuhan. Tetapi 4 sifat ketuhanan. Ketuhanan itu yang kita bukan personifikasikan. Bahwa kenapa kita mengenal tentang konsep Brahma Wihara. Jadi kalau di waktu zaman Buddha, ini disebutnya sebagai Brahma Wihara. Kalau secara artinya Brahma itu menjadi besar atau kuat, kemudian wihara tempat berlindung, dan dikatakan secara artinya adalah tempat berlindungnya atau tempat bersemayamnya Brahma. Dan kita diminta mempunyai, bukan menuju ke sana ya, mempunyai Brahma Wihara di dalam diri kita. Tempat kediaman sifat-sifat ketuhanan. Nah, uniknya, tadi saya menceritakan bahwa kita diharapkan mempunyai Brahma Wihara di dalam diri kita. Uniknya adalah pada zaman Buddha, justru mereka berdebat bagaimana cara mencapai ke kediaman Brahma tersebut. Brahma Wihara. Jadi Brahma Wihara itu diibaratkan sebagai benar-benar sebagai satu tempat. Dan mereka yang belum mengenal ajaran Buddha akhirnya pada berdebat bagaimana cara mencapainya. Nah, satu Brahmana mengatakan kamu harus melakukan ini baru bisa mencapai ke sana. Istilahnya kalau sekarang banyak yang menawarkan surga kepada kita. Tetapi apakah benar surga itu yang kita tuju? Sama ternyata pada zaman Buddha, perdebatan untuk bisa masuk surga. Jadi Brahma Wihara itu diibaratkan seperti surga. Dan banyak ajaran yang ingin menunjukkan, mereka ingin menunjukkan bahwa surga itu harus begini loh, surga ini harus begini, surga ini harus begini. Tapi ketika mungkin ya kalau ada yang bertanya, apakah ada yang pernah ke surga? Jawabannya belum. Jadi banyak yang menawarkan sesuatu, tapi mereka sendiri belum mencobanya. Dan kemudian masuk surga atau bertemu dengan Brahma. Dan kemudian ternyata Buddha, ada yang bertanya kepada Buddha, Buddha, bagaimana kami dapat bertemu dengan Brahma atau kami memasuki satu kondisi yang baik? Saya mengatakan kondisi yang baik. Kondisi yang baik itu apa? Surga. Jadi jangan sahabat dalam Dhamma di sini mempunyai konsep bahwa surga hanyalah satu alam. Tidak. Surga adalah kondisi yang baik. Su itu baik. Ga ini kondisi atau alam. Jadi kalau diartikan, kondisi yang baik. Jadi kalau sekarang, sahabat dalam Dhamma bisa tidur dengan tenang, artinya Anda sudah berada di surga. Makan yang enak dan dapat menikmatinya, Anda sudah berada di surga. Jadi jangan mengkhawatirkan surga yang di luar, sama.
Ini terdapat di dalam Tewija Sutta, dan Buddha kemudian mengatakan, mereka yang berlatih cinta kasih, metta. Mereka yang mempunyai belas kasih, karuna. Dan mereka yang bergembira terhadap sesuatu yang muncul untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu mudita. Dan mempunyai keseimbangan batin. Nah, mereka inilah yang mempunyai 4 sifat ketuhanan ini, yang dapat memasuki alam Brahma, yang mempunyai alam Brahma tersebut bahkan di dalam dirinya sendiri, Brahma Wihara. Jadi bukan di luar ternyata, adanya di dalam. Ini yang Buddha jabarkan, terdapat di dalam Tewija Sutta. UPK secara harafiah diartikan sebagai netral dari hedonis, jadi yang berlebihan. Jadi kita ini netral dari hedonis, tidak bermewah-mewah. Kalau hedonis kan mewah-mewah, ini netral. Jadi tidak mengabaikan atau ketidakpedulian. Hati-hati terhadap kata-kata ketidakpedulian. Tadi contoh saya di awal yang mengatakan ketika ada gempa 5,6 dan kemudian ada korban hampir ratusan, kok saya merasa tenang, tidak apa-apa, oh artinya saya sudah UPK. Hati-hati, kalau itu Anda tidak peduli, bukan ketidakpedulian, tidak peduli terhadap bencana yang ada di sekitar kita. Perasaan netral 0 point antara kesenangan dan kemalangan. Kadang disamakan dengan aduka, asuka, aduka, masuka. Wedana, perasaan yang tidak muncul ketika kondisi sedang ada bencana, bukan tidak peduli ya. Jadi dia tidak mempunyai rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Ataupun ketika asuka, perasaan gembira, ketika ada sesuatu yang menggembirakan di sekelilingnya, dia juga tidak tergoyahkan. Tapi bukan tidak peduli, tolong dibedakan. Nanti ada contoh yang cukup menarik, bahwa UPK ini tidak pedulinya atau ketidakpedulian itu seperti apa. Jadi bukan tidak peduli, saya masa bodoh. Atau ketika melihat, tadi saya berjalan di PIK, ada acara di PIK, baru kemari ke Pluit Village. Di tengah jalan ada mobil yang berhenti. Saya pikir ada kecelakaan. Saya sudah minggir. Tapi ternyata yang muncul yang di sana adalah perdebatan. Entah siapa, pokoknya ada ibu-ibu sama bapak-bapak yang berdebat. Akhirnya saya tidak jadi. Tapi sebelum melihat ke sana, saya baru keluar dari tempat makan, ada seorang bapak yang mungkin mempunyai sakit stroke. Jadi dia mau masuk ke dalam restoran pakai kursi roda, namun anaknya atau siapanya yang pria sedang memegang di kursi roda. Jaraknya sekitar 3 meteran dari mobil. Yang menuntun si bapak tersebut seorang wanita. Bapak itu kesulitan untuk menaiki undakan tangga. Apakah UPK artinya kita hanya melihat, oh ini hal yang tidak perlu saya hiraukan. Saya diam saja. Artinya kalau UPK itu saya diam melihat kejadian tersebut. Benar gak? Lalu apa yang Anda lakukan ketika melihat hal tersebut? Ayo jujur. Karena saya yang melihat, saya membantu menuntun untuk menaiki tangga. Saudara saya, kebetulan saya makan bareng saudara saya, makan siang. Mereka juga bingung, kok saya harus menuntun si bapak tersebut. Padahal kerabatnya yang pria hanya berdiri diam memegangi kursi roda. Mungkin mereka belum terbiasa menggunakan kursi roda. Sepertinya bapak itu juga masih baru, karena kursinya juga terlihat baru. Tapi karena saya punya pengalaman kurang lebih hampir 3 tahun, mama mertua saya menggunakan kursi roda, jadi saya tahu bagaimana
memperlakukan mereka yang menggunakan kursi roda. Nah, UPK balik lagi ke UPK. Apakah ketidakpeduli atau mengabaikan peristiwa tersebut? Hati-hati, kita sering terjebak ke sana. Bahwa ketika ada satu contoh, ini kebalikannya, tadi yang tentang asuka. Ada kerabat yang baru melahirkan. Semua orang mengucapkan selamat di dalam WA group. Kita yang umat Buddha, oh ya, kita harus UPK. Ini mereka lagi bergembira, kita harus tenang seimbang. Diam-diam saja. Pas ketemu dengan tetangga tersebut atau kerabat tersebut, tidak mengucapkan apapun juga. Apakah itu termasuk UPK? Nah, jadi kalau ini tadi, Romo kan UPK itu asuka. Jadi tidak bergembira juga. Hati-hati. Bukan kita langsung terbawa emosi. Nah, emosi kita justru mengucapkan selamat. Nanti ya di slide berikutnya ada ya. Ini adalah satu bentuk latihan. Tadi kan kita bergembira atas sesuatu yang muncul, kebaikan yang didapat oleh orang di luar kita. Itu mudita. Justru untuk mempunyai UPK, yang ketiga mudita ini harus punya. Kondisi UPK akan muncul dari adanya Atta Loka Dhamma. Jadi 8 kondisi dunia. Jadi kalau dia akan muncul, ini kurang jelas ya karena layarnya terlalu jauh. Jadi kalau yang di atas kiri, bahagia, sebentar saya coba bisa. Oh ternyata nggak bisa, mesti di sana. Suka duka, bahagia menderita. Ini yang kiri yang warna biru, yang warna kuning untung rugi atau laba alaba. Yang hijau terang itu yasa ayasa, masyhur atau tak terkenal. Yang di sebelah kirinya dipuji atau dicela, pasamsa ninda. UPK dibutuhkan atau UPK kenapa ada? Karena ada 8 kondisi dunia ini. Ini yang sering kita hadapi dalam keseharian. Ini yang diperlukan adanya UPK. Jadi pada saat suka duka, bagaimana kondisi batin kita dapat terjaga. Umumnya duka ya. Kalau suka, terbalik. Suka ini yang sulit. Kalau duka, kita biasanya bisa cepat keluar. Tetapi kalau suka, ini sulit. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Saya mendapat inspirasi dari lagu yang tadi. 4 syair pertama. Tadi apa? Kita buka halaman 64. Tadi halaman 64 kan? Iya, saya ingat halamannya. Coba nggak ingat sih ya. Nah, dikala aku gundah. Terus? Nah, daku ingin ingat Buddha. Lihat tuh, lagi susah ingat Buddha. Terus? Ya. Nah, itu juga duka, ingatnya Buddha. Tapi kalau lagi suka, itu kita nggak ingat siapa-siapa. Nah, suka ini yang paling susah. Kalau duka itu gampang, kalau masalah tinggal cari Buddha. Tapi kalau lagi suka, ini sangat sulit. Kita akan sulit, contoh, kalau sesuatu yang datang kepada kita berupa yang buruk, yang kurang baik yang kita ingin terima, kita mengatakan, karma buruk saya sedang berbuah. Tapi kalau ada yang baik kepada kita, yang datang, pernah nggak kita bilang, karma baik saya sedang berbuah? Enggak, jarang itu. Nah, kondisi suka ini yang sangat sulit kita analisa. Karena kita mudah paling gampang terbawa. Kalau duka, itu terkadang bisa suka ada ngeremnya. Kok cuma saya ya? Coba kalau lagi suka. Kok cuma saya yang beruntung ya? Yang lain kok enggak? Enggak pernah berpikir seperti itu. Kita langsung terbawa emosi. Termasuk juga ketika untung rugi.
Untung rugi ini ya, kalau lagi sama seperti tadi, kalau lagi untung kita akan sangat sulit untuk dapat seimbang. Tapi kalau rugi, biasanya kita mau cari jalan keluar. Demikian juga dengan yang lainnya. Nah, ini yang Buddha sampaikan, kenapa kita membutuhkan UPK? Karena kita harus berhadapan dengan 8 kondisi dunia ini. Terutama kalau lagi dipuji atau dicela. Kalau dipuji, ya kita senang. Tapi kalau dicela, wah. Nah, keseimbangan kita, ini yang justru harus dijaga dari 8 kondisi ini. Untuk bisa seimbang, UPK itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi equanimity. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebetulnya bukan harafiah sebagai keseimbangan batin. Kita sering mendengar keseimbangan batin. Tetapi sekarang banyak buku Dhamma menerjemahkan sebagai equanimitas. Jadi kita menggunakan kata aslinya. Ya, artinya kita tahu sama tahu keseimbangan batin. Tapi keseimbangan batin itu tidak lagi banyak dipakai. Lebih banyak dipakai sebagai equanimitas. Untuk bisa ke sana, kita harus melatih 3 sifat yang sebelumnya. Metta, karuna, mudita. Ini yang harus dilatih. UPK tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus mempunyai metta, cinta kasih. Kita harus mempunyai belas kasih. Dan kita mempunyai joyfulness, kegembiraan, bukan untuk diri kita, untuk yang di luar kita. Seperti tadi, ketika tadi saya menceritakan ada kerabat yang melahirkan, kita gembira atas kegembiraan mereka. Nah, bisa nggak kita latih hal seperti ini? Ini yang paling sulit. Kenapa? Ketika mereka bergembira, tadi kan 8 kondisi dunia, kenapa bukan saya? Saya kemarin nonton satu YouTube, sebetulnya saya hanya random, kebetulan saya lagi ngerjakan tugas, saya random, di sebelah kiri saya nyalakan monitor. Ada orang yang mengatakan di situ judulnya, beli Ioniq 5 tanpa inden. Saya lagi bingung ya, memang beli Ioniq 5 harus inden, karena harga Ioniq 5 itu hampir 1 M. Dan itu ternyata inden. Dan ini tanpa inden. Ternyata saya mau tahu kenapa dia bisa tanpa inden. Ternyata orang yang menjual mobil tersebut adalah mendapat hadiah dari bank. Nah, kalau nonton, kok saya enggak ya? Saya kebetulan bukan nasabah bank tersebut. Nah, tapi kalau Anda yang menonton dan kebetulan punya rekening, kok bukan saya ya? Nah, mungkin itu jadi satu bentuk pertanyaan juga. Untuk melatihnya ya 3 sifat awal sebelumnya kita harus miliki dan kita harus latih. UPK tidak akan muncul tiba-tiba. Tidak. UPK harus dilatih dengan cinta kasih terlebih dahulu. Belas kasih dan kegembiraan terhadap pihak lain. Bukan pihak kita sendiri, tetapi pihak lain. Bahkan kalau perlu, sampai lawan atau orang yang tidak kita kenal pun, kalau memang ada kegembiraan dan kita merasa joyful, itu sangat baik sekali. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan kepada Anda, ketika Anda melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, dan Anda tidak melakukannya, tapi orang lain yang melakukannya, mengucapkan apa? Sadu, sadu, sadu. Nah itu, munculkan itu. Itu adalah sifat mudita. Nah, terutama di kondisi ketiga, dapat dipertahankan stabil, bebas dari pengaruh pikiran lain dan keadaan eksternal. Jadi yang nomor 3 mudita ini sangat erat dengan UPK. Karena tadi, balik lagi, ketika bagaimana kita bisa merasa gembira, merasa bahagia, melihat orang lain bahagia. Materi saya beberapa waktu yang lalu bahwa sulit menemukan 2 orang di dunia ini. Buddha mengatakan hal demikian.
Yang pertama, orang yang berbuat baik. Yang kedua, orang yang menghargai orang yang pertama berbuat baik. Ini terdapat dalam kata New, kata Wedi. Nah, jadi yang nomor 2 ini juga yang sulit, yang menghargai orang pertama berbuat baik. Nah, itulah mudita. Ini yang harus kita munculkan. Dan kemudian merenungkan kekurangan dari masing-masing sifat. Nanti ada masing-masing sifat ini dari metta, karuna, mudita, UPK, ternyata punya musuh dekat dan musuh jauh. Mungkin sahabat di sini belum pernah mendengar ya, nanti ada. Dan merenungkan manfaat dari ekuanimitas. Jadi kalau sekilas mengenai manfaat, adalah Anda atau kita tidak terombang-ambing dengan kondisi-kondisi dari 8 kondisi dunia tersebut. Ketika ekonomi atau keadaan pekerjaan sedang merugi, kita tidak terseret dengan penderitaan. Ketika sedang naik juga, kita tidak boros dalam pengeluaran. Ini cara untuk melatih UPK. Jadi di sini konsentrasi kepada mereka yang netral. Jadi memang UPK ini yang pertama netral. Orang-orang yang netral, yang tidak kita kenal. Orang tersayang justru nomor 2. Jangan orang pertama. Kebalikan, justru metta juga sama ya. Orang tersayang harus dihindari dahulu. Teman dekat, kemudian diri sendiri. 4 ini dulu ya. Satu. Nah, kemudian baru pembatas netral dan orang tersayang. Maksudnya apa? Apa yang membuat batasan antara orang yang netral dengan orang yang Anda sayangi? Karena UPK itu harus seimbang. Karena itu, pembatas ini harus dikonsentrasikan, sehingga harus tidak ada. Tapi Anda harus temukan dulu. Di salah satu pertemuan ketika saya membahas tentang UPK ini, kebetulan yang hadir ibu-ibu banyak. Saya mengatakan sama juga, contohnya saya pernah berikan di sini. Siapa yang punya anak yang usia di bawah 5 tahun? Oh ada. Kemudian saya bilang, kalau lagi pilek, ingusnya warna hijau. Sampai hijau ya. Pernah ada yang mengalami ingusnya sampai warna hijau? Ibu mau bersihkan? Mau, Romo. Oke, kemudian kita ganti skimnya. Ada tetangga yang punya anak usia 5 tahun juga, di bawah 5 tahun, lagi mempunyai penyakit yang sama, punya ingus yang sama. Mau bersihkan nggak? Enggak. Kenapa? Katanya UPK. Nah, kita harus punya meta dulu, baru bisa ke UPK. Meta kita tidak ada, karena kita ada pembatas. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembatas netral dan teman dekat. Kemudian dari pembatas netral kepada diri sendiri. Jadi memang latihannya meta ini harus punya, sehingga nantinya baru UPK dilatihnya dengan cara ini, konsentrasi. Karena nantinya adalah kepada diri kita sendiri. Ketika kita memberikan sesuatu yang kita sayangi, yang kita simpan, untuk satu kondisi diberikan kepada orang lain, kita tidak kehilangan. Karena diri sendiri kan di-compare kepada orang yang netral. Karena orang netral itu yang membutuhkan. Kayaknya gampang ya Romo ngomongnya. Ya memang, teorinya gampang. Kita lagi akan perlu praktek. Nah, Brahma Wihara, ini yang kita membahas sebetulnya ekuanimitas yang di bawah. Bahwa kalau kita membahas cinta kasih sayang, simpati, atau perasaan gembira, mempunyai musuh dekat dan jauh masing-masing. Jadi kalau cinta kasih, musuh dekatnya itu nafsu atau raga. Jauhnya niat jahat atau wiyapada atau biapada. Ini cinta kasih. Kalau
karuna atau kasih sayang, musuh dekatnya kesedihan. Jauhnya kekejaman. Jadi terkadang belas kasih ini tersamarkan. Nanti apa ya? Nanti kita bahasnya yang di keempat supaya lebih gampang. Simpati, musuh dekatnya itu kegembiraan perumah tangga terhadap, sebentar, saya juga kurang kelihatan. Kegembiraan perumah tangga, itunya disebutnya gahasa somanasa, bahasa Palinya. Jauhnya keengganan. Jadi kita enggan ketika orang ada kegembiraan, kita enggan untuk mengucapkan selamat ataupun turut bergembira. Nah, yang di equanimitas, dekatnya itu ketidakpedulian. Karena seakan-akan muncul, saya nggak perlu ikut campur. Saya tidak peduli atau saya pasif aja. Inilah UPK, padahal tidak. Dia sebetulnya musuh dekatnya UPK, ketidakpedulian. Jauhnya nafsu dan kebencian. Nanti seperti apa ini ada detailnya. Nah, kita akan detailkan nih, musuh dekat dari equanimitas. Yang paling sulit itu karena ketidakpedulian akan mudah diterjemahkan sebagai equanimitas. Ini musuh dekat. Tadi saya makanya memberikan banyak contoh di awal. Kita asumsikan bahwa kita sudah sedang menuju keseimbangan. Sebetulnya kita justru keluar dari jalur dari UPK. Bahwa beranggapan bahwa kalau kita pasif, itulah UPK. Tidak. Kita justru harus aktif. Kayak tadi mudita tadi, makanya dikondisikan adalah yang ketiga, mudita. Ini yang harus benar-benar kita latih. Jangan SMS. Ada yang tahu SMS? Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Nah, ini lawannya mudita. Nah, jadi mudita ini ya kita coba latih. Yang kecil-kecil. Tadi salah satu cici saya dieluk-elukan, jadi semua yang hadir di acara tersebut merasa kagum dengan cici saya. Kenapa? Beliau seorang guru. Beliau tertawa dengan lepas. Karena ada makanan berlebih. Tadi makanan karena tadi yang hadir nggak terlalu banyak, jadi makanan banyak berlebih. Kemudian dikumpulkan dalam kotak, dan kemudian kotak itu diacak. Dan yang hadir disuruh ambil. Dia dapat menu apan. Jadi disuruh bawa pulang. Nah, dia yang bikin ide itu dan dia tertawa sangat lepas. Dan orang-orang merasa enjoy. Padahal acara makan siang, tapi enjoy. Ini belum Natal, yuk kita sekarang tukeran kado. Daripada tukeran kado, kita sekarang bagi-bagi kado. Jadi makanan yang sisa tadi supaya cepat habis, dibungkus, diacak, yang hadir suruh ambil satu persatu, kemudian disuruh buka. Dapatnya apa? Sederhana kan? Tapi semua gembira. Nah, itu mudita. Saya katakan itu mudita. Karena banyak orang yang merasa gembira dan langsung diungkapkan dengan kata-kata juga. Kamu hebat ya sebagai seorang guru dapat mengajak semua orang di sini partisipasi. Nah, yang mengatakan itu ya perasaan mudita. Nah, kita juga harus sama. Kita harus bisa ekspresif dalam berlatih mudita. Jangan yang beragama Buddha semuanya, kok kalem-kalem ya? Ini UPK Romo, kalem-kalem ini UPK. Enggak. Justru kita salah, ini ketidakpedulian. Dibenarkan karena tidak menanggapi dengan baik atau murah hati mereka yang mencari bantuan atau sedang menderita. Tadi saya menceritakan kasusnya di Cianjur. Kita jauh, nanti aja. Jadi hati-hati ya, ini musuh dekat. Nah, yang jauhnya, ketidaktahuan terhadap ketidakpedulian, kemalangan diterjemahkan sebagai karma. Tadi yang saya selalu katakan, kalau yang di Kalakugoya mencari Buddha, nah itu menganggapan bahwa yang buruk itu disebut sebagai karma. Tapi kalau yang datang yang baik-baik, hoki. Yang baik-baik datang lagi beruntung. Nah,
bukan karma. Ini yang kondisi-kondisi ini yang harus kita perbaiki. Dan yang terakhir, penggunaan rasionalitas dibandingkan perasaan. Hati-hati ya. Semua mengatakan bahwa ajaran Buddha menggunakan logika. Ini yang menyebabkan kita tidak menjadi seimbang. Perasaan harus terkondisi, kita pakai juga. Contohnya apa? Tadi parita yang dibacakan terakhir, itu parita apa? Ayo, parita apa? Ada judul paritanya? Parita yang dibacakan terakhir adalah Kama Panya atau disebut sebagai Wisudi Gata, yang artinya di situ dengan ucapan, perkataan, pikiran, ucapan, perbuatan kepada Buddha, aku memohon maaf jika aku melakukan kesalahan melalui 3 pintu tadi. Kalau diterjemahkan secara harafiah, itu adalah parita pertobatan. Ya karena Anda sedang memohon maaf. Kita sedang memohon maaf. Dan kalau aku melakukan perbuatan baik, semoga yang lain bahagia. Nah, itu memberikan satu kondisi seimbang. Nah, yang dipakai apa? Bukan rasionalitas, perasaan yang dipakai. Memohon maaf itu bukan logika, tetapi perasaan. Agar pihak lain dapat menerima. Pertobatan itu perasaan. Contoh, kalau Anda bertengkar, logikanya, yang salah harus mohon maaf dulu kepada gue. Benar gak? Tapi kalau Anda mempunyai perasaan, sama-sama minta maaf, selesai gak? Bukan logika. Mobil saya pernah ditabrak, saya hanya keluar, bapak-bapaknya udah langsung ngegas duluan. Biasa kalau tabrakan mobil, yang ngegas duluan biasanya kemungkinan menang paling tinggi. Jadi kalau Anda mobilnya tertabrak atau Anda nabrak, yang penting kencang dulu, gas dulu. Suaranya, kamu yang menabrak ini. Saya cuma langsung bilang, Pak, salaman dulu. Dia juga bingung kali ya, salaman. Bapak ada asuransi? Ada, saya ada asuransi Pak. Ya udah, kita selesai Pak, ya udah. Jadi nggak perlu emosi, nggak perlu pakai logika. Siapa duluan yang nabrak? Tinggal kita tanya, salaman, sama-sama kita menderita, itu kan perasaan kan. Tinggal ditanya, punya asuransi nggak? Kalau saya, mobil saya ada asuransi knock for knock. Jadi kalau dia nggak punya asuransi, bisa pakai asuransi saya. Tapi kalau dia punya dan saya punya, ya udah masing-masing aja. 300.000, selesai masalah. Nah memang kalau ngomong 300.000 itu logika. Tapi untuk menyelesaikan masalahnya, jangan memakai yang salah harus minta maaf terlebih dahulu. Sulit. Demikian juga suami istri. Kalau istri atau salah satunya lagi uring-uringan, yang pasangan satunya, ini kenapa sih pasangan saya begini-gini terus? Ya udah, saya diemin aja. Makin lama gak tuh suami istri diem-dieman? Tapi kalau yang satu menggunakan perasaan, ya udahlah, pokoknya saya nggak tahu berbuat salah apa dia, bye-byein aja pasangan, selesai gak masalah. Nah, hal ini yang harus digunakan perasaan. Jadi yang menjauhkan kita untuk bisa seimbang karena kita selalu menggunakan logika. Ini hati-hati. Ini bukan kata saya ya, ini kata Sutta. Dan musuh jauh dari ekuanimitas ada 2, nafsu dan kebencian. Karakteristiknya membuat kita tertarik atau menyetujui karena ada kekuatan untuk menarik. Ini nafsu, jadi membuat kita menarik.
Sedangkan yang membuat kita menjauh karena ada kekuatan untuk mendorong jauh. Kita tadi nggak peduli. Ataupun kita tertarik, akhirnya kita terbawa. Karena ada nafsu di sana. Jadi kita udah nggak seimbang. Ini saya lewatkan karena ini lebih. Jadi manfaat Brahma Wihara kalau dilihat, kita yang dari bawah dulu ya, ekuanimitas itu teruntuk nafsu, tujuannya itu ketidakpedulian yang sehat. Nah, ini yang seru nih. Ketidakpedulian yang sehat. Bukan tidak peduli saja atau pasif, tapi ketidakpedulian yang sehat. Tujuannya. Nanti yang dicinta kasih untuk yang mudah sakit, tujuannya meningkatkan kesejahteraan. Belas kasih teruntuk yang banyak kekejaman, melenyapkan penderitaan. Simpati atau kegembiraan teruntuk yang ada kebencian, bersukacita dalam kebaikan dan keberhasilan orang lain. Ketidakpedulian yang sehat itu seperti apa? Nah, satu contoh yang menarik dari Buddhaghosa, bukan dari Buddha ya, tetapi Buddhaghosa, seorang sangga hidup pada zaman pertengahan setelah zaman Buddha. Ini adanya di Visuddhimagga. Ada seorang ibu yang mempunyai 4 anak, di sini 4 anak ya. Jadi yang satu anak kecil, satu anak yang sakit, satu anak remaja, dan yang satu anak yang sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai seorang ibu, dia harus mempunyai keseimbangan untuk bisa melayani 4 anaknya. Di sini ada ketidakpedulian yang sehat. Bentuknya seperti apa? Dia ingin anak yang kecil itu tumbuh dewasa. Jadi dia tentu akan merawat itu bagaimana supaya anak itu tumbuh baik, menjadi dewasa. Dan anak yang sakit, dia rawat hingga sembuh. Untuk anak yang remaja, dia akan membantu semoga anak ini dapat menikmati masa remaja hingga mudanya dengan baik. Dan tidak terganggu dengan anaknya yang mempunyai atau sibuk dengan urusannya sendiri. Ini bentuk UPK atau ketidakpedulian yang sehat. Bukan masa bodoh. Tidak terganggu. Jadi yang lainnya, 3 yang lainnya, dia tetap urusin anaknya. Tapi satu anak yang sibuk sendiri, ibu ini tidak terganggu. Inilah yang disebut sebagai ketidakpedulian yang sehat. Jadi bukan berarti lepas tangan ngurusin semua anaknya, nggak perlu. Tidak. 3-tiganya tetap dijaga. Satu, karena dianggap sudah mandiri, dia tidak terganggu dengan kondisi anaknya. Ini satu bentuk contoh UPK yang disampaikan Buddhaghosa dalam Visuddhimagga. Sama seperti kita. Jangan kita hanya mempunyai 2 tangan, tetapi kita ingin berusaha memegang semua. Menyelesaikan semua masalah. Nah, itu artinya kita nggak seimbang. Ada nafsu di sana juga, ada ketidakpedulian di sana, udahlah saya lepas aja semua. Karena tangan kita cuma 2. Apakah kita mau menyelesaikan semua, atau kita nggak peduli semua, lepas semua? Tidak. Selesaikan yang sesuai kemampuan kita, dan kita ya, kalau ketidakpedulian yang sehat ini, mungkin bahasa sekarang itu nggak usah kepo. Karena kan kita suka kepo kan. Ada yang lagi ngegosip sini, langsung kita deketin, ada apa tadi, berita apa tadi, gue denger sedikit-sedikit tentang ini. Nah, kita mau denger. Nah, semoga dengan penjelasan UPK ini, kita dapat berlatih. Tadi ya, saya coba rangkum, kita berlatih sifat metta, karuna, mudita, tetapi terutama adalah sifat yang mudita. Karena mudita ini yang mendorong kita untuk dapat menuju keseimbangan. Bagaimana kita bisa bergembira untuk kegembiraan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Bahkan latihannya tadi, pembatas netral dengan orang tersayang. Pembatas netral dengan orang dekat, kemudian pembatas netral dengan diri sendiri. Karena nantinya UPK akan melihat batasan ini sudah tidak ada lagi.
dia tentunya akan beranggapan semua sama. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tenang seimbang. Semoga kita semua di sini mempunyai kepedulian dan ketidakpedulian yang sehat. Saya kembalikan kepada pemimpin kebaktian. Baik, demikian Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Romo Kresno Budoyo. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Pertanyaan dapat ditanyakan secara langsung kepada Romo atau nanti melalui kertas yang ada di depan Bapak dan Ibu bisa ditulis. Nanti kita ambil kertasnya. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Mari teman-teman sedama, kita buka buku panduan tuntunan kebaktian pada halaman 69. Kita nyanyikan bersama-sama dengan judul Sang Guru. Hanya ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat dhammanya. Semoga semua
makhluk hidup berbahagia. Kita nanti mulai lagi dari paragraf kedua. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat dhammanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat dhammanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik Bapak dan Ibu, tibalah saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung kepada Romo? Dipersilakan. Atau ada pertanyaan secara tertulis? Sudah UPK, jadi nggak ada pertanyaan. Baik, sepertinya tidak ada Romo. Silakan untuk penutupnya Romo. Yang saya jabarkan mungkin sebatas teori. Tapi yang tentunya ini yang perlu dipraktekkan. Karena tanpa praktek, ya seperti tadi Bapak bilang kata susah. Kita akan menggunakan rasionalitas kita dibandingkan perasaan. Nah, coba sesekali perasaan ini yang dimunculkan. Karena sifat metta, karuna, mudita bisa dilatih hanya dengan perasaan, tidak bisa dengan logika. Ibu ke anak, ini adalah bentuk cinta kasih yang paling universal. Anak kepada orang tua belum tentu. Tadi pagi saya melakukan pemberkatan pernikahan. Orang tua dari yang cowok, dari yang orang tua papanya, dari yang pihak wanita, sepanjang di awal ketawa-tawa terus. Dia guyon dengan calon menantunya, karena anaknya cewek. Tapi ketika mendekati akhir-akhir sampai yang pas terakhir, ternyata mungkin itu adalah bentuk bentengnya, supaya dia tidak terharu. Beliau bukan hanya terharu, bahkan sampai nangis kejar. Ya, saya sampaikan, ya ini kondisi yang dinikmati. Karena kondisi ini tidak pernah akan terjadi berikutnya. Orang tua yang awalnya masih ketawa-tawa, mukanya sampai merah, tapi dia juga yang nangis paling kencang. Nah, kondisi ini dibutuhkan UPK. Bukannya nggak boleh, tetapi dibutuhkan UPK. Supaya jangan sampai terbawa, tadi kita mendahulukan perasaan, tapi jangan sampai perasaan juga menggoyang semua batin kita. Jadi kita jangan sampai terseret juga kalau kita menggunakan perasaan. Kan Romo bilang perasaan.
Ya, tapi akhirnya kita terbawa perasaan, akhirnya jadi baper. Ya kan, baper, gampang emosian. Ini yang perlu kita latih, semoga dengan apa yang saya berikan atau yang saya sharingkan, sesuai yang tertulis dari Sutta dan kitab komentar, tadi kayak Wisuddhimagga, adalah bagian yang baru dari Buddha Ghosa, adalah berusaha menerjemahkan ajaran Buddha, supaya kita menjadi mudah mengerti. Tadi kan penggambaran dengan 4 putra. Si ibu ini tidak tergoncangkan. Tetap melayani 3 anaknya, tapi tidak terpengaruh dengan kondisi anaknya yang pertama. Yang paling besar. Kita juga coba simulasikan dengan kehidupan kita. Banyak masalah, tapi kita harus selesaikan masalah tersebut. Yang kalau memang harus ada yang tidak kita pedulikan, ya udah, pinggirkan dahulu. Tapi selesaikan masalah yang lain yang mampu kita selesaikan. Itu saja. Selamat malam, semoga berkenan dari apa yang saya berikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam dalam Dhamma, Namo Sangyani Buddhaya, Namo Buddhaya. Satihotu.